Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pasparta dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan teori positif kebijakan akuntansi dan pengungkapan dari mata kuliah teori akuntansi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewi Yulia Biranpasana dengan NIM 2019-12-11-032. Selanjutnya, saya Syafa Alifia Azani dengan NIM 2019-12-11-034 dan yang terakhir. Dan saya Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-11-022. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai teori positif kebijakan akuntansi dan pengungkapan. Next. Diawali dengan permintaan awal untuk teori. Yang pertama, riset pasar modal mencoba menjelaskan efek akuntansi. Pada akhirnya tidak meyakinkan dan tidak konsisten. Hipotesis mekanistik dan tanpa efek. Yang kedua, penelitian ini mengandalkan IMH, akhirnya terlalu banyak keberangkatan. Yang terakhir, menyebabkan pengembangan teori positif pilihan kebijakan akuntansi. Penelitian pasar modal selama tahun 1970-an memberikan langkah yang besar dalam menjelaskan pengaruh akuntansi dalam investasi di pasar modal, khususnya pengaruh akuntansi terhadap harga saham dan volume penjualan dan pembelian saham. Akan tetapi, hal ini tidak memberikan perhatian khusus terhadap mekanisme dan hipotesis non-efek dan dukungan yang tidak konsisten dalam memprediksi bahwa investor menggunakan informasi akuntansi secara sistematik dalam pembuatan keputusan apakah akan menjual atau membeli saham. Ini disebabkan peneliti menyadari kesulitan dalam memprediksi reaksi pasar terhadap akuntansi rilis ketika mereka tidak punya teori yang kuat untuk menjelaskan mengapa manajer membuat laporan akuntansi di tempat pertama, atau mengapa mereka memilih untuk mengaplikasikan prinsip akuntansi khusus. IMH atau Efficient Market Hypothesis dan asumsinya, informasi tersedia secara penuh, tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, dan pasar persaingan sempurna. Penelitian pasar modal tidak selalu mampu menjelaskan reaksi pasar tidak cepat terhadap informasi akuntansi. Next. Teori positif memasukkan sejumlah pengamatan. Ada 4. Yang pertama, banyak perusahaan secara sukarela memberikan laporan akuntansi. Yang kedua, perusahaan melobi dalam kaitannya dengan standar akuntansi. Yang ketiga, perusahaan membuat pilihan kebijakan yang konsisten. Dan yang terakhir, perusahaan cenderung ke arah konservatisme. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa yang akan datang.
Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Perkembangan teori positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif, menurut Watt and Zimmerman pada tahun 1986. Selanjutnya, dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Terdapat 3 alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif, yaitu 1. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam pengujian teori secara empiris karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris. Yang kedua, pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. Yang ketiga, pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam sistem perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Selanjutnya, Watt and Zimmerman menyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Untuk mengurangi kesenjangan dalam pendekatan normatif, Watt and Zimmerman mengembangkan pendekatan positif yang lebih berorientasi pada penelitian empirik dan menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan untuk mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi di kemudian hari. Tuntunan atas adanya suatu pendekatan positif terhadap akuntansi memunculkan 2 teori, yaitu teori kontrak dan teori keagensian. Next. Teori kontrak. Perusahaan dilihat sebagai hubungan kontraktual. Perusahaan dipandang sebagai cara yang efisien untuk mengatur kegiatan ekonomi untuk mengurangi biaya kontrak. Yang pertama, kontrak ekuitas atau manajemen, kontrak agensi, dan yang kedua kontrak utang atau kontrak keagenan. Teori kontrak, karakteristik dari teori kontrak perusahaan sebagai hubungan hukum atau koneksi dari hubungan kontrak antara pemasok dan konsumen dari faktor produksi. Perusahaan itu ada karena kurangnya biaya individu untuk bertransaksi atau kontrak melalui organisasi pusat daripada melakukannya secara individual. Kontrak tersebut meliputi kontrak memegang saham dengan manajer, kontrak yang memberikan sumber daya, kontrak dengan para pekerja, kontrak dengan pemasok membutuhkan laporan keuangan, pemasok membutuhkan dasar untuk menerima atau menolak kontrak tersebut, dan yang terakhir kontrak dengan pemberi jasa pengirim. Next. Teori agensi atau keagenan. Teori keagenan adalah kontrak di mana suatu pihak atau prinsipal melibatkan pihak lain agen untuk bertindak atas nama mereka. Misalnya, ada pemisahan manajemen dan kepemilikan. Kedua belah pihak adalah pemaksimal utilitas. Yang pertama, oleh karena itu agen dapat bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Perbedaan kepentingan adalah masalah keagenan. Yang kedua, kontrak dapat menggabungkan angka akuntansi dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan kedua pihak. Analisis ini kemudian mengalami perubahan dengan memandang perusahaan sebagai suatu nexus atau penghubung kontrak dengan penyataan sesuai dengan pernyataan Jensen dan Mackling bahwa perusahaan adalah cerita fiksi legal yang berfungsi sebagai nexus atau perhubungan dari serangkaian hubungan kontrak antara para individu. Hubungan keagenan dikatakan telah terjadi ketika suatu kontrak antara seseorang atau lebih, seorang prinsipal dan orang lainnya,
seorang agen untuk memberikan jasa demi kepentingan prinsipal, termasuk melibatkan pemberian delegasi kekuasaan mengambil keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan untuk termotivasi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu untuk memaksimalkan kegunaan subjek mereka dan juga untuk menyadari kepentingan bersama mereka. Seperti yang dituliskan oleh Fama, hasilnya perusahaan dipandang sebagai suatu tim individu yang anggotanya bertindak atas kepentingannya sendiri, tetapi menyadari bahwa nasib mereka memiliki ketergantungan pada keberhasilan dari tim dalam berkompetisi dalam tim lain. Next. Masalah keagenan pada gilirannya menimbulkan biaya keagenan yang dikeluarkan untuk mengatasinya. Yang pertama, biaya pemantauan. Yang kedua, biaya ikatan. Yang ketiga, kerugian sisa. Masalah keagenan yang timbul adalah masalah yang mendorong agen untuk bersikap seolah-olah ia sedang memaksimalkan prinsip kesejahteraan. Sebagai contoh, di mana agen adalah manajer perusahaan, manajer telah insentif meningkatkan konsumsi kuisitas seperti penggunaan mobil perusahaan, akun biaya, atau ukuran pembayaran bonus dengan mengorbankan para pemegang saham. Sesuai dengan buku Godfrey, halaman 362. Masalah keagenan pada gilirannya menimbulkan biaya agensi. Pada tingkat yang paling umum, biaya agensi adalah setara dolar dari penurunan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal karena perbedaan dari pemegang saham dan kepentingan agen. Jensen dan McLean membagi biaya agensi menjadi 3, yaitu biaya pemantauan, biaya obligasi, kerugian sisa biaya monitoring. Biaya monitoring adalah biaya pemantauan perilaku agen. Next. Biaya pemantauan. Biaya pemantauan perilaku agen awalnya ditanggung oleh prinsipal, tetapi diteruskan ke agen melalui penyesuaian remunerasi mereka atau pelindungan harga. Contohnya adalah biaya audit, aturan operasi. Untuk biaya ikatan, biaya yang ditanggung oleh agen sebagai akibat dari mereka mengambil tindakan untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan prinsipal. Yang pertama, memberikan laporan keuangan yang lebih teratur, yaitu biaya bagi manajer dalam hal waktu dan usaha, dan yang kedua, keterbatasan aktivitas. Biaya pemantauan dikeluarkan oleh pemegang saham untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Contoh dari biaya pemantauan adalah, seperti yang saya sebutkan, biaya audit, biaya penetapan rencana kompensasi manajemen, batasan anggaran, aturan operasi. Demikian pula di bawah kontrak utang, manajer saat ini bertindak atas nama pemegang saham adalah agen pemberi pinjaman. Semakin besar risiko meminjamkan pemberi pinjaman, akan lebih ingin memantau kinerja perusahaan mereka dalam berinvestasi dengan menyediakan utang. Jika ada perlindungan harga efisien, agen akhirnya dapat menanggung biaya monitoring yang terkait dengan kontrak. Oleh karena itu, agen cenderung membentuk mekanisme untuk menjamin mereka akan berperilaku untuk kepentingan pemegang saham atau untuk menjamin mereka akan memberikan kompensasi pemegang saham jika mereka bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Agen akan siap untuk mengeluarkan biaya obligasi hanya sebatas bahwa mengurangi biaya pemantauan yang mereka tanggung. Hipotesis ekuitas utang terkait dengan kontrak utang berpendapat bahwa semakin tinggi utang atau ekuitas perusahaan, yaitu sama dengan ketatnya perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat di dalam perjanjian utang, dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis. Maka, semakin besar kemungkinan bahwa manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan laba. Meskipun biaya pemantauan dan obligasi
Hal itu masih menunjukkan bahwa kepentingan agen tetap tidak akan sesuai persis dengan kepentingan para pemegang saham. Selanjutnya, agen kemungkinan akan membuat beberapa keputusan yang tidak sepenuhnya untuk kepentingan pemegang saham. Contoh, manajer mungkin mengubah akun untuk memaksimalkan bonusnya. Dengan demikian, nilai bersih dari output agen berkurang daripada jika kepentingan agen benar. Jika informasi manajemen dan pemegang saham dalam bentuk efisien kuat, maka pasar akan memiliki informasi mengenai insentif dan peluang agen untuk bertindak dalam cara yang bertentangan dengan kepentingan pelaku. Dalam keadaan tertentu, harga akan dilindungi oleh pemegang saham, karena pelindungan harga adalah biaya ditanggung oleh agen menerima gaji kurang daripada seharusnya, agen memiliki insentif untuk obligasi untuk kepentingan pemegang saham dan menanggung biaya pemantauan perilaku. Insentif ini meningkatkan oleh kenyataan bahwa di samping perlindungan harga, prinsip dapat menetap dengan agen untuk perilaku disfungsional. Meskipun berbagai bentuk pemerintahan, semua perilaku disfungsional agen tidak akan dihapuskan, karena mekanisme ikatan beroperasi pada biaya dan agen akan menanggung ini hanya sampai ke titik di mana biaya marginal melakukan hal sama dengan keuntungan marginal. Daya tarik teori keagenan terletak pada kenyataan bahwa atribut peran akuntansi sebagai bagian dari mekanisme obligasi dan pemantauan yang berkaitan erat dengan peran pengelolaan akuntansi tradisional. Next. Agen mengeluarkan biaya ikatan untuk mengurangi biaya pemantauan yang akhirnya mereka tanggung. Agen berhenti mengeluarkan biaya ikatan ketika biaya marginal sama dengan pengurangan marginal dalam biaya pemantauan yang mereka tanggung. Minus $1 sama dengan $1. Next. Rugi sisa. Kerugian yang terkait dengan tidak dapat sepenuhnya menyelaraskan kepentingan agen dengan kepentingan prinsipal. Ex-post menetap. Ex-post pada akhir setiap periode. Yang ada dua. Yang pertama, remunerasi agen di masa depan berdasarkan kinerja agen yang diamati. Yang kedua, prinsipal mengubah remunerasi yang akan dibayarkan kepada agen untuk menyelaraskan kinerja mereka. Next. Teori agensi. Ada 4. Yang pertama, di dunia nyata, perlindungan harga dan penyelesaian tidak sempurna atau lengkap. Yang kedua, agen merasa bahwa mereka tidak akan sepenuhnya dihukum karena perilaku mereka yang berbeda. Yang ketiga, mereka memiliki insentif untuk bertindak secara oportunistik. Dan yang terakhir, ini meningkatkan kerugian residu. Next. Yang kelima, kerugian ini ditanggung oleh prinsipal dan juga atau sebagai ganti. Yang keenam, teori keagenan atribut peran untuk akuntansi. Yang ketujuh, akuntansi adalah bagian dari mekanisme pemantauan dan ikatan. Dan kedelapan, nomor akuntansi digunakan dalam kontrak. Next. Pelindungan harga dan masalah keagenan pemegang saham atau manajer. Pemisahan kepemilikan dan manajemen menyebabkan perilaku yang berbeda oleh agen. Divergensi atau keberagaman terjadi karena masalah penghindaran risiko, masalah retensi dividen, masalah cakrawala. Teori positif berkembang karena ketidakpuasan terhadap teori normatif. Terdapat 3. Yang pertama, ketidakmampuan normatif untuk menguji secara empiris. Yang kedua, normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individu daripada kemakmuran secara luas. Yang ketiga, normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Teori positif mulai berkembang sekitar tahun 1960-an yang dipelopori oleh Watt,
Zimmerman menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku dengan munculnya hipotesis pasar efisien dan teori agensi. Hipotesa yang digunakan oleh Watt dan Zimmerman terdapat 3, yaitu perancangan bonus, perjanjian hutang, dan biaya proses politik. Teori positif lebih mengacu pada penelitian empiris yang memaksimalkan keuntungan baik investor, manajer, maupun masyarakat luas dalam memilih metode akuntansi yang ada. Teori positif dikritik oleh beberapa peneliti yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, kritik terhadap filosofi positif menganut bahwa peneliti berada di luar area penelitian serta memaksimalkan utilitinya. Hal ini tidak mungkin terjadi karena peneliti selalu berada pada area yang ditelitinya dan maksimalitas utility tidak dimungkinkan dicapai hanya sebatas pada kepuasan menurut Herbert Simon. Yang kedua, kritik terhadap metodologi. Teori positif menganut pendekatan bahwa maksimalitas keuntungan dapat diperoleh melalui harga keseimbangan pasar. Hal ini tidak memungkinkan karena penelitian dengan harga keseimbangan pasar sangat sedikit pengaruhnya terhadap kontribusi penelitian akuntansi. Dan yang terakhir, kritik terhadap penelitian dengan pendekatan ekonomi, yaitu pemaksimalisasi individu yang tidak mungkin atau tidak mudah untuk menghitungnya. Next. Kemudian, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Syafa. Manajer sebagai agen dari pemilik Saya ulangi. Manajer sebagai agen dari pemilik dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Semakin sedikit kepemilikan manajer dalam perusahaan, maka semakin besar kemungkinan soal adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Manajer menanggung biaya monitoring yang dilakukan oleh prinsipal, sehingga manajerlah yang menjadi penentu biaya monitoring tersebut. Jika manajer memberi keyakinan yang tinggi bahwa manajer akan selalu berlaku sesuai dengan kepentingan shareholder dan harga pasar meningkat demi kemakmuran shareholder, maka monitoring akan berkurang. Perbedaan kepentingan antara shareholder dan manajer akan memunculkan beberapa masalah. Yang pertama adalah penghindaran resiko atau risk aversion problem. Penghindaran resiko ini adalah masalah yang disebabkan oleh hubungan antara resiko dan return, di mana manajer lebih menyukai resiko yang lebih kecil daripada pemegang saham. Sedangkan menurut pemegang saham, semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula pengembaliannya. Tentunya pandangan ini sangatlah berbeda dari manajer. Manajer kurang bersedia untuk mengambil resiko karena pekerjaan sebagai manajer merupakan sumber utama mereka. Maka, jika manajer terus mengambil proyek yang kurang berisiko, hal ini akan menyebabkan keuntungan yang akan rendah atau pengembalian yang tidak pemegang saham inginkan. Namun, masalah ini dapat dihindari atau dapat dikurangi dengan memberikan insentif bonus atau paket remunerasi yang terkait dengan laba akuntansi, sehingga manajer akan terlibat dalam mengambil resiko yang lebih tinggi untuk mencapai bonus tersebut. Next. Kemudian masalah yang kedua adalah dividen retensi. Masalah kedua yang disebut dividen retention atau dividen retensi merupakan kemampuan manajer untuk membayar sedikit pendapatan perusahaan dalam bentuk dividen
dan mempertahankannya lebih banyak. Sehingga manajer dapat berinvestasi dalam pertumbuhan perusahaan yang akan menguntungkan manajer. Di sini dijelaskan bahwa manajer lebih suka membayar lebih sedikit keuntungan sebagai dividen daripada yang lebih disukai oleh pemegang saham. Hal ini karena dapat membayar remunerasi mereka. Sekali lagi, pandangan ini tentunya ditentang oleh pemegang saham, karena mereka atau pemegang saham lebih suka memperoleh dividen, sehingga mereka dapat berinvestasi lebih lanjut dimanapun yang mereka inginkan. Next. Kemudian yang terakhir adalah horizon problem atau cakrawala. Masalah ketiga ini adalah perbedaan pandangan dan dapat dengan mudah dikaitkan dengan insentif bonus jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. Hal ini menjadi masalah saat manajer mengharapkan untuk bekerja dengan perusahaan dalam jangka waktu yang singkat dan berkaitan dengan perusahaan. Sementara saat mereka mengelolanya, untuk menghindari masalah ini, maka prinsipal memastikan bahwa manajer mengambil kebijakan yang bersifat semi jangka panjang perusahaan, yaitu dengan memberikan bonus dalam bentuk saham. Spesifik kontraktual yang dilakukan oleh prinsipal untuk mendorong manajer agar bertindak sesuai kepentingan prinsipal adalah berikut. Merencanakan rencana bonus di mana batas asa bonus tersebut merupakan sebagian, tergantung pada rasio pembayaran dividen perusahaan. Kemudian, membayar manajer lebih berdasarkan pergerakan harga saham sebagai manajer yang mendekati pensiun. Kemudian, membayar bonus pada tingkat progresif sebagai peningkatan keuntungan yang dilaporkan. Kurangnya remunerasi dengan kompensasi berbasis saham sebagai kepemilikan manajer dalam peningkatan perusahaan. Next. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan, kontrak ini dapat digunakan untuk mengurangi keparahan masalah ini. Contohnya yaitu remunerasi manajer yang terkait dengan kinerja perusahaan dalam beberapa cara untuk memotivasi manajer dan untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham. Kinerja dapat dikaitkan dengan angka akuntansi seperti penjualan, laba, pengembalian aset, pertumbuhan aset, arus kas, dan lain-lainnya. Kinerja dapat dikaitkan juga dengan harga saham perusahaan. Next. Kemudian kita akan masuk ke subbab baru, yaitu agen pemegang saham, pemegang utang masalah. Ketika kita membahas peran kontrak utang dalam konteks lembaga, kita akan mengasumsikan bahwa manajer merupakan pemilik tunggal dari perusahaan atau memiliki kepentingan yang benar-benar selaras dengan kepentingan pemilik.
Artinya, prinsipal dalam hal ini merupakan kreditor atau pemberi pinjaman, sedangkan agen adalah manajer yang bertindak atas nama pemegang saham atau pemilik lainnya. Mengingat bahwa nilai perusahaan meliputi jumlah utang ditambah dengan nilai dari ekuitas, salah satu cara untuk meningkatkan nilai ekuitas adalah dengan meningkatkan nilai atau value dari perusahaan. Yang lain adalah dengan mentransfer kekayaan dari debt holders kepada pemegang saham. Next. Nah, ini yang sudah tadi saya jelaskan juga untuk menambah nilai perusahaan, yaitu nilai hutang ditambah dengan nilai ekuitas. Nilai ekuitas ini dapat ditingkatkan dengan baik meningkatkan nilai perusahaan, kontrak yang efisien, atau mentransfer kekayaan dari debt holders. Next. Nah, ini merupakan ragam perilaku oportunistik. Ada 4, yaitu pembayaran dividen yang berlebihan, substitusi aset, kurang investasi, dan klaim pengenceran. Next. Kita akan membahas satu persatu dari ragam perilaku oportunistik tadi. Yang pertama yaitu pembayaran dividen yang berlebihan. Masalah pembayaran dividen yang berlebihan ini muncul saat pembayaran utang yang dipinjamkan kepada perusahaan diasumsikan dengan tingkat tertentu dari pembayaran dividen. Penerbitan dividen lebih tinggi mengurangi basis aset untuk membayar hutang dan mengurangi nilai hutang. Namun, dalam situasi ekstrim, manajemen meminjam dan kemudian membayar semua dana yang dipinjam dalam bentuk dividen. Pemegang saham dapat mendapatkan keuntungan di bawah skema tersebut karena mereka telah menerima uang tunai. Tetapi dengan limit liability, berarti mereka tidak secara pribadi bertanggung jawab atas hutang dari perusahaan dalam hal kepailitan. Next. Kemudian yang ketiga yaitu kemudian yang kedua adalah substitusi aset. Substitusi aset didasarkan pada premis bahwa pemberi pinjaman yang tidak mau mengambil resiko. Mereka memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan harapan mereka tidak akan berinvestasi dalam aset ataupun proyek dari resiko yang lebih tinggi daripada yang dapat diterima oleh mereka. Next. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya investasi. Kurangnya investasi ini terjadi jika pemilik tidak melaksanakan proyek-proyek dengan NPV positif karena untuk melakukannya meningkatkan dana yang tersedia bagi debt holders, namun tidak bagi pemilik. Sebagai contoh, bayangkan jika sebuah perusahaan yang sedang menghadapi kebangkrutan, perusahaan tersebut memiliki dana pemegang saham yang negatif sebesar $90.000 dan perusahaan dapat berinvestasi dengan proyek yang akan memberikan NPV positif sebesar $50. Namun, $50 ini dicatat ke debt holders perusahaan, bukan bagi pemegang saham. Hal ini akan mengurangi hutang bersih sebesar $40. Hanya jika NPV proyek yang diperoleh positif lebih dari $90.000 akan memaksimalkan kekayaan pemilik sehingga berinvestasi dalam proyek. Next. Kemudian yang terakhir, klaim pengenceran atau diskusi klaim atau claim dilution.
Dilusi klaim ini dapat terjadi ketika perusahaan mengeluarkan hutang dengan prioritas yang lebih tinggi daripada hutang yang telah dikeluarkan. Hal ini akan meningkatkan dana yang tersedia untuk meningkatkan nilai perusahaan dan nilai kepemilikan, namun mengurangi keamanan relatif dan nilai hutang yang telah ada. Hal ini berarti dengan adanya ilusi terhadap hutang yang telah ada, karena hutang yang kini telah menjadi lebih risiko dengan adanya hutang prioritas lebih tinggi. Persyaratan perjanjian utang adalah syarat dan ketentuan tertulis dalam kontrak utang yang membatasi kegiatan pengelolaan atau mengharuskan manajemen mengambil tindakan tertentu. Pembatasan yang dirancang untuk melindungi kepentingan debt holders dengan mensyaratkan misalnya bahwa perusahaan akan mempertahankan atau meningkatkan tertentu aset sebagai jaminan untuk hutang. Pembatasan yang terdapat dalam kontrak utang umumnya terdiri satu atau lebih dari 4 kategori. Yang pertama, persyaratan perjanjian yang membatasi peluang produksi atau investasi perusahaan. Persyaratan perjanjian ini dirancang untuk mengurangi substitusi aset dan kurangnya investasi. Kemudian, persyaratan perjanjian untuk menahan pembayaran dividen dan biasanya mengikat pembayaran dividen dengan laba. Perjanjian ini akan menghalangi pembayaran dividen yang berlebihan. Persyaratan perjanjian untuk menahan pembayaran dividen dan biasanya mengikat pembayaran dividen dengan laba. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rudi Perdana.
Baik, saya akan melanjutkan materi yang akan dijelaskan setelah dijelaskan sebelumnya. Kali ini saya akan membahas mengenai mantan post opportunisme versus mantan sokongan kontrak efisien. Tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai post kontrak opportunisme dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas mengenai sebuah perlawanan dari antara post opportunisme dengan sokongan kontrak efisien. Di sini dari kubu mantan post opportunisme mengatakan bahwa ketika terjadi setelah kontak terjadi ketika atau setelah kontak terjadi, agen mengambil tindakan yang mentransfer kekayaan dari prinsipal kepada diri mereka sendiri. Jadi menurut post opportunisme ini mereka memiliki pendapat bahwa suatu prinsipal itu diadakan ketika terjadinya atau setelah kontak terjadi atau setelah terjadinya transaksi atau saat terjadinya transaksi ketika seorang agen itu dia mengambil tindakan atau memilih pilihan di mana dia harus mentransfer kekayaan dari prinsipal kepada pihak mereka sendiri. Nah, di sini sebagai contohnya, misalnya saya ingin mentransfer uang sebesar 55.000 kepada dengan prinsipal 5.000 ke saya pribadi. Nah, jadi di sini menurut mantan post opportunisme, ketika saya ketika saya mentransfer uang tersebut sebesar 55.000, maka itu sudah diakui sebagai telah dicatat sebagai berdasarkan mantan post opportunisme. Nah, di sini mantan post opportunisme itu mereka lebih setuju dan lebih mengakui ketika saya melakukan transfer ke kekayaan saya itu dari prinsipal kepada diri saya sendiri. Nah, disitulah pandangan di mana post opportunisme ini mereka setuju karena dengan adanya transaksi setelah terjadi saat transaksi itu dijalankan atau setelah kontak itu terjadi, berarti kan konsep waktunya di mana saat itu dan juga setelah itu terjadi, berarti kan ada jeda beberapa waktu atau beberapa hari atau beberapa jam kemungkinan lah untuk setelah transaksi itu. Nah, post opportunisme itu lebih mengatakan bahwa apabila sudah terjadi transaksi walaupun itu sudah lewat dari waktu yang sebelumnya, berarti mereka masih mengakui itu telah terjadi. Jadi itu menurut mereka itu sudah benar-benar terjadi berdasarkan real time. Jadi saat itu juga di mana ketika uang ditransfer dari prinsipal ke diri mereka, berarti kan otomatis transaksi sudah terjadi dong. Jadi dengan adanya transaksi yang sudah dijalankan, berarti itu sudah menjadi namanya sudah disetujui ya lah, intinya sudah resmi karena kita sudah mengeluarkan uang. Dan itulah yang dianggap post opportunisme ini lebih bagus daripada menurut mereka. Selanjutnya sebelum kontrak yang efisien, menurut tadi sebelumnya mantan post opportunisme mereka mengatakan bahwa terjadi ketika agen mengambil tindakan yang memaksimalkan jumlah kekayaan yang tersedia untuk didistribusikan antara prinsipal dan agen. Nah, di sini mantan post opportunisme ini mengatakan bahwa ketika terjadinya kontrak sebelum kontrak itu, mereka akan mengambil tindakan untuk memaksimalkan jumlah kekayaan yang tersedia untuk mendistribusikan antara prinsipal dan agen. Jadi di sini mantan post opportunisme ini mereka setuju ketika di handle dulu atau dipegang dulu sebuah transaksi atau kekayaannya sebelum dia mentransferkan uang tersebut kepada pihak yang berwenang, yaitu ke prinsipal dan agen. Jadi konsepnya begini, ketika agen memilih pilihan, yaitu atau kita sebut saja mengambil tindakan dengan cara memaksimalkan jumlah kekayaan, berarti kan otomatis dia menimbun kekayaan tersebut dengan kemungkinan ada bunga lah yang berjalan setelah dia menyimpan. Sebagai contoh, misalnya saya menabung di deposito sebesar 50 juta, berarti kan pasti kan di deposito itu ada bunga ya, dan bunga itu akan terus bertambah berdasarkan jumlah waktu saya mengendapkan uang tersebut atau menyimpan uang tersebut di deposito. Nah, setelah sekian tahun lamanya saya kan mengambil deposito di mana dari yang 5 juta itu bisa saja bertambah sekarang menjadi 6 juta atau bahkan bisa saja lebih dari 6 juta. Misalnya kita taruh saja uangnya sebesar 10 juta, untung 100% lah contohnya. Lalu kemudian saya melakukan
distribusi hal tersebut kepada prinsipal dan agen. Nah, di sini apa yang telah terjadi kepada saya itu adalah memaksimalkan jumlah kekayaannya sebelum saya distribusikan kepada prinsipal dengan agen, dengan maksud ketika prinsipal dan agen menerima kekayaan tersebut, berarti kan mereka tinggal mengolah uangnya dan mengolah uangnya dan menjalankan mengeksekut program. Nah, di sini ketika saya menyimpan uang dan memaksimalkan jumlah kekayaan, otomatis kan saya menunggu jumlah yang tepat untuk memberikan kepada prinsipal dan agen, sehingga tinggal dieksekusi saja, karena ada mungkin saja saat eksekusi itu mereka ada kemungkinan kurang uangnya atau bisa saja lebih uangnya. Jadi lebih, kalau misalnya berlebih kan itu lebih bagus ya, karena bisa dikembalikan kembali sebagai investasi, atau apa yang telah saya berikan itu kan masih ada lebihnya, jadi diinvestasi nanti untuk di masa depan apabila diperlukan akan digunakan. Nah, kalau misalnya seandainya dalam konteks di mana execute programnya dari prinsipal dan agen ini dia bersifat kurang uangnya, otomatis kan kita harus menambahkan dong. Kalau kita misalnya harus menambahkan, berarti kita perlu mengeluarkan sejumlah uang lagi, dan itu tidak efisien karena dia itu lebih ke arah kerja 2 kali dibandingkan dia harus memaksimalkan kekayaan dulu, baru diberitahu dari agen dan prinsipal untuk diminta ke saya. Ketika mereka meminta, berarti kan itu sesuai kebutuhan mereka, atau kalau misalnya pun itu lebih ataupun ada yang kurang, bisa saja itu ditutupi dengan jumlah kekayaan saya, sehingga dengan kondisi seperti itulah prinsipal dan agen dapat memanfaatkan dana tersebut agar mereka bisa menggunakan kekayaan itu dengan tepat, sehingga daripada dengan maksud, tujuan atau pemikiran bahwa daripada kita harus bekerja 2 kali, kenapa kita tidak bekerja 1 kali dengan cara memaksimalkan jumlah kekayaan. Nah, dengan kerja 1 kali berarti kan sudah efisien itu, karena kalau kita bekerja sebanyak 2 kali, berarti kan orang juga malas ya untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena sudah 2 kali, jadi kita harus mengulangi cara yang sama dan menggunakan standar operasional yang sama. Itu kan hanya membuang-buang waktu saja. Nah, alangkah baiknya ketika menurut post opportunisme itu lebih memilih untuk sebelum kontraknya dia harus dimaksimalkan dulu, sehingga jadi cuma sekali jalan kerja, dan tidak mungkin mereka harus mengeluarkan transaksi yang 2 kali, sehingga jadi dengan konsep sekali jalan itu dari strategi untuk memaksimalkan jumlah kekayaan yang tersedia, itu bisa membantu post opportunis dan juga membantu prinsipal dan agen, karena konsepnya itu dia kerjanya secara efisien. Nah, menurut mantan itu yang ditulis dari kontrak yang efisien, di sini mereka mengatakan itu dilaksanakan sebelum kontrak diselesaikan. Jadi di sini konsepnya adalah maksimalisasi kekayaan itu harus didistribusikan kepada prinsipal dan agen. Tadi sudah dijelaskan di mana kita harus menjalankan itu secara efisien, atau 1 kali jalan atau 1 kali kerja. Jadi di sini mantan sokongan ini dia berpikir bahwa dengan adanya kita maksimalisasi jumlah kekayaan lalu kita distribusikan ke prinsipal dan agen, itu harus dijalankan sebelum kontrak itu diselesaikan. Nah, apabila sebelum kontrak itu diselesaikan, berarti kan itu sebelum tenggat waktu atau deadline ya, kalau kita sebut. Jadi kalau misalnya kita biasa lewat deadline kan pasti kan ada yang namanya denda ya, kemungkinan paling besar denda, atau paling banter ya kita perlu membayarkan sejumlah kompensasi untuk yang menunggu kan. Nah, kalau mantan yang sokokan kontrak efisien ini, mereka lebih memilih untuk kontrak sebelum kontrak diselesaikan, sehingga saat terjadi maksimalisasi kekayaan itu kan berarti kita tinggal mentransfer uang tersebut. Misalnya, contohnya tadi uangnya itu kan 10 juta, lalu didistribusikan kepada prinsipal dan agen sebesar 5 juta, itu kan sudah maksimal. Nah, menurut mantan sokongan kontrak efisien, mereka tuh berpikir bahwa prinsipal dan agen itu mereka harus kolaborasi dan bekerja sebelum kontrak itu diselesaikan, karena dengan prinsipal dan agen itu diselesaikan sebelum kontrak, berarti kan mereka tinggal menunggu waktu saja, karena sudah selesai tugasnya kan. Berarti tinggal menunggu order atau pekerjaan yang baru. Dengan menunggu dengan tenggat waktu di mana mereka telah selesai kontrak, setelah diselesaikan sebelum kontrak itu
habis atau setelah kontrak itu selesai, mereka kan ada jenjang waktu tuh saat sebelum misalnya sebagai contoh seperti ini, kontraknya sebelum selesai itu seminggu. Nah kemudian saya selaku businessman kan memberikan kekayaan kepada prinsipal dan agen sebesar 5 juta. Itu dari maksimalisasi jumlah kekayaan. Kemudian prinsipal dan agen itu punya waktu 1 minggu untuk menyelesaikan sebuah kontrak. Nah, prinsipal mengerjakan kontrak itu selama 2 hari. Sementara agen menyelesaikan kontrak itu sebanyak 3 hari. Berarti kan kontrak yang telah berjalan itu kan selama 5 hari ya. 3 tambah 2 kan 5 hari. Berarti kan mereka masih ada sisa 2 hari lagi. Nah, 2 hari ini itu kan waktu sebelum deadline atau tenggat waktu di mana kontrak itu selesai. Nah, dengan konteks di mana prinsipal telah menyelesaikan dengan efisiensi waktu 2 hari, dengan agen efisiensi 3 hari, berarti kan mereka telah berjalan 5 hari dan sisanya 2 hari. Nah, 2 hari ini itu disiapkan dari prinsipal dan agen itu untuk saling memikirkan apa tindakan selanjutnya atau step selanjutnya apabila kontrak itu muncul lagi atau apabila ada ditambahkan pekerjaan lagi. Nah, di 2 hari inilah prinsipal dan agen akan memikirkan hal tersebut karena setelah kontraknya itu diselesaikan, kalau misalnya paling sulitnya ketika prinsipal dan agen itu menyelesaikan setelah kontrak diselesaikan, berarti kan otomatis mereka harus membayar kompensasi waktu kepada mereka yang sebagai keterlambatan. Nah, kalau misalnya dalam konteks keterlambatan itu dia terlambat taruhlah 1 hari, berarti kan perlu misalnya membayar denda contohnya 1 juta. Sementara yang dimiliki 5 juta, berarti kan kurang 1 juta, otomatis kan saya harus menambahkan 1 juta 2 juta lagi kepada prinsipal dan agen untuk menyelesaikan masalah kontrak tersebut. Nah, setelah saya membayar itu berarti kan kontrak itu telah diselesaikan, tapi itu sudah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan. Nah, ketika mereka membayar kompensasi tersebut, berarti kan konsepnya saya selaku yang memaksimalkan kekayaan juga rugi kan, karena harus membayar lagi 2 juta, karena itu 2 juta lagi untuk menutup kompensasi dari keterlambatan, dan juga kerjanya tidak efisien karena harus jalan lagi 2 kali, yaitu setelah transfer 10 juta ditransfer lagi 2 juta. Berarti kan itu membuat pekerjaan 2 kali berjalan, dan prinsipal dan agen itu yang terlambat itu kan jadi semakin tidak efisien karena mereka sudah mengerjakannya terlambat, terus mereka harus membayar kompensasi. Berarti kan itu sebuah ketidakefisiensi dari suatu perusahaan. Nah, apabila mereka itu dalam konteks ketika dilakukan setelah kontrak itu diselesaikan. Nah, lalu bagaimana dengan konteks sebelumnya diselesaikan? Nah, apabila itu belum diselesaikan, berarti kan mereka masih ada batas waktu. Batas waktu itu selama 2 hari. Jadi dengan waktu 2 hari yang tadi sebagai contoh, berarti kan tinggal kita menunggu saja bagaimana next step selanjutnya dari suatu tindakan yang telah kita lakukan. Sehingga ini menjadi suatu pemikiran besar bagi kita, karena sebelum kontrak diselesaikan berarti kan kita perlu menunggu waktu yang lama untuk menyelesaikan kontrak tersebut. Tapi dengan kita efisiensi waktu, berarti kan kita bisa mudah juga dengan mengirimkan uang itu sebelum kontrak itu diselesaikan atau sebelum deadline-nya. Jadi lebih aman diselesaikan sebelum deadline daripada harus menyelesaikannya saat deadline itu telah jalan atau sudah selesai sebelum itu juga. Itu menjadi permasalahan bagi kita, dan itulah yang menjadi beban pikiran kita ketika kita menyelesaikan itu, tetapi itu telah lewat batas waktu. Kalau misalnya kita menyelesaikan sebelum batas waktu, berarti kan kita tinggal duduk santai enak-enak menyelesaikan atau menunggu pekerjaan selanjutnya. Dan lebih baik kita menyelesaikan itu sebelum kontrak itu diselesaikan daripada kita harus menyelesaikan itu setelah kontrak itu lewat waktu. Nah, itu adalah pandangan dari mantan sokongan atau kontrak yang efisien. Itulah yang yang telah dikemukakan oleh mereka. Sekarang kita akan membahas mengenai teori sinyal. Nah, di sini kan tadi kita sudah membahas tuh soal mantan kontrak efisien dan sebagainya versus dan sebagainya.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teori sinyal, di mana di sini manajer itu secara sukarela dia memberikan informasi kepada investor atau dalam bentuk sinyal untuk mengambil keputusan mereka. Nah, dalam poin pertama ini dia tuh manajer itu dia selaku orang yang mengolah dana dari investasi, mereka tuh harus memberikan informasi mengenai berapa sih uang saya yang telah digunakan atau berapa efisiensi uang yang telah diinvestasikan dari investor kepada perusahaan. Nah, di sini dengan teori sinyal ini di mana dikemukakan bahwa manajer itu harus memberikan informasi secara sukarela karena itu sebagai balas budi kepada investor karena dia telah memberikan sejumlah uangnya untuk kita bekerja dan kita tidak mengelola uangnya, berarti kan kita harus membalas budi dengan cara memberikan informasi yaitu dengan secara sukarela. Tapi biasanya kalau untuk memberikan informasi itu tidak sukarela karena itu sebuah kewajiban karena biasanya investor itu menuntut informasi atau bagaimana sih uang mereka digunakan untuk apa saja saat mereka melakukan investasi kepada suatu perusahaan. Nah, di sini untuk manajer secara sukarela memberikan informasi itu dia itu dilakukan secara sinyal atau secara diam-diam, secara menyeluruh karena ini sifatnya kan sukarela ya. Kalau misalnya sukarela berarti kan biasanya untuk sukarela itu mereka untuk lebih ke arah ke bagaimana untuk prioritas karena ini kan untuk mengambil keputusan mereka. Keputusan mereka yang dimaksud ini itu adalah keputusan dari para investor atau penanam dana. Nah, di sini manajer lah yang memberikan informasi tersebut. Nah, di sini untuk teori sinyal dikatakan bahwa teori sinyal ini punya kemiripan yang sama dengan kontrak yang efisien. Mengapa demikian? Karena di sini kan informasi itu diberikan dari manajer kepada investor sebentuk sinyal sebagai bantuan untuk mengambil keputusan mereka, di mana investor itu punya opsi dong untuk memilih antara mereka harus melepaskan saham mereka atau lebih ke arah mengkeep atau menyimpan atau tetap memberikan suntikan dana kepada perusahaan. Nah, di sini karena ada kontrak efisien, jadi itu dengan diberikan sebuah sinyal investor bisa menentukan pilihan mereka. Nah, apabila mereka manajer itu dia mengirimkan informasi itu sebelum tenggat waktu atau sebelum ROPS atau rapat umum pemegang saham atau di mana kita sebut saja pembagian dividen, berarti kan efisiensi tuh sebelumnya, yaitu di mana tadi sebelumnya dijelaskan bahwa menurut manta sokongan teori kontrak efisien kan dijelaskan itu sebelum adanya kontrak diselesaikan. Karena di sini itu sama halnya seperti itu. Apabila investor tahu bahwa uang tersebut sifatnya positif, berarti kan sebelum kontrak mereka pasti sudah memilih untuk tetap tetap mengkeep saham mereka dibandingkan mereka harus menjual kembali. Nah, apabila sifatnya sebelum kontrak itu selesai tetapi posisi keuangan investor itu negatif, otomatis kan mereka akan menarik dananya dari perusahaan sehingga berhenti investasi. Nah, disitulah konsepnya sebelum di mana konsepnya ini di mana investor diberikan informasi tetapi itu sebelum pembagian dividen. Pembagian dividen ini sebagai acuan untuk kontrak yang diselesaikan. Nah, di sini teori sinyal itu juga dikatakan sebagai teori yang selaras dengan hipotesis informasi. Jadi itu teori sinyal ini dianggap sebagai sama atau sejalan satu pola pemikiran dengan materi yang dijelaskan sebelumnya, itu hipotesis informasi. Kemudian untuk poin berikutnya di sini, manajer itu memberi sinyal dengan harapan dan niat untuk mengenai masa depan. Nah, jadi di sini di sisi lain manajer itu memberikan sinyal tersebut kepada investor itu dengan harapan bahwa perusahaan itu tetap diberikan suntikan dana atau tetap diberikan investasi supaya perusahaannya bisnisnya itu tetap jalan dan investor juga mendapat untung juga. Jadi konsepnya saling timbal balik atau saling menguntungkan dua pihak, di mana manajer dapat uang terus dia dapat mengolah kembali bisnisnya dan bisnisnya itu berjalan lancar dengan sesuai planning atau rencananya. Nah, sementara di sisi lain investor dia diuntungkan karena dia udah menanamkan dananya, dia diberikan juga cashbacknya atau dana kembali. Dari situ kan itu namanya simbiosis mutualisme ya, dalam pelajaran IPA di kelas SD itu kan dijelaskan di mana
konsepnya saling menguntungkan. Nah, di sini maksud dari saling menguntungkan itu manajer melihat ke masa depan bagaimana dengan tambahan dana itu manajer bisa menambahkan bisnisnya atau mengekspansi bisnisnya. Sementara investor bisa tinggal duduk diam dan menunggu informasi bagaimana uang mereka digunakan dan bagaimana pola GCG atau good corporate governance dari manajer itu dalam pengelola uang, sehingga dengan diadakannya teori sinyal yang selaras dengan kontrak yang efisien, berarti manajer juga diuntungkan, investor juga diuntungkan karena dengan konsep seperti itu, di mana manajer itu bisa di masa depan itu mengekspansi bisnis mereka, sementara investor itu bisa dapat uangnya kembali atau kita sebut saja dengan uangnya ditambah dengan hasil investasinya atau hasil pengelolaan uangnya. Di sisi lain di poin berikutnya itu insentif itu digunakan untuk memberi sinyal kabar baik, netral, dan buruk. Jadi setiap sinyal kabar baik itu baik ataupun netral atau buruk itu biasanya ada insentifnya. Maksud dari insentif ini di mana sebagai stimulus bagi investor atau manajer. Jadi kalau misalnya kabarnya baik, stimulusnya berarti kan insentifnya itu investor akan menambahkan dananya untuk investasi ke perusahaan tersebut. Berarti kan semakin banyak dana yang masuk atau manajer bisa senang karena dia dapat uang yang banyak dari investor karena sudah kabarnya baik, terus uangnya digunakan secara baik, berarti kan bagus tuh. Mereka berarti investor percaya dengan manajer, jadi tinggal investor tuh menanamkan sahamnya lagi. Nah, terus tinggal itu aja, tinggal tunggu kabar berikutnya apakah masih baik atau tidak atau berubah atau tetap. Jadi dengan itu mereka bisa dapat insentif. Untuk insentif ini dia jatuhnya ke manajer dulu karena kan konteksnya itu investor menanamkan dananya dan manajer itu menggunakan dana tersebut untuk mengelola bisnis. Nah, di sini yang pertama kali ada insentif itu manajer karena dia mendapatkan tambahan uang. Nah, di sisi lain apabila kabar itu baik, berarti kan manajer itu sudah memberikan timbal balik bahwa uang tersebut digunakan secara baik atau berjalan dengan lancar lah intinya. Jadi ada kemungkinan pembagian dividen itu bisa lebih dari tahun sebelumnya. Nah, di sini saat pembagian dividen di tahun sebelumnya itu lebih dari tahun sebelumnya itu kurang dari yang tahun sekarang atau tahun sekarang itu lebih dari pembagian dividen tahun kemarin, berarti kan investor dapat insentif yaitu tambahan dana dari investasi atau pembagian dividen. Nah, kalau konteksnya di netral berarti manajer akan tetap mendapatkan uang yang sama atau menjalankan bisnis yang sama dan juga pengembalian atau dividen itu tetap sama juga. Jadi tidak lebih tidak kurang atau pas atau kita sebut saja stagnansi atau stagnan atau tidak berubah sama sekali. Nah, bagaimana kalau konteksnya buruk? Nah, kalau konteksnya buruk di mana di sini investor akan bisa saja mengurangi atau menghentikan investasi tersebut. Jadi di sini insentifnya berkurang bagi manajer. Sama halnya dengan saat pembagian dividen, apabila kondisi keuangannya buruk, berarti kan investor itu dirugikan juga karena dana yang diinvestasikan dibayar secara kurang atau tidak sesuai dengan yang sebelumnya atau bisa saja turun sehingga ya jadi bisa saja ditarik lagi dananya. Itu pembahasan untuk teori insentif dari teori sinyal. Sekarang kita akan bahas mengenai proses politiknya, di mana di sini perusahaan seringkali mencoba menghindari perhatian publik karena di sini politik itu dia menganggap bahwa itu akan merugikan mereka. Ya, itu akan merugikan mereka karena di sini apabila sudah dekat dengan politik berarti kan perusahaan itu akan dianggap susah. Jadi ya sudah, kalau misalnya politik mengatakan itunya jelek, berarti bisa saja perusahaannya juga dikatakan menjadi jelek karena itu mengikut dari politik. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi finansial? Finansial juga bisa saja jelek. Dalam hal prestasi dan reputasi publik juga jelek kalau misalnya politik mereka dianggap jelek. Di sini mereka mengurangi laba yang dilaporkan atau volatilitasnya, di mana sebagai contoh misalnya sektor perbankan di Australia itu dia mengurangi labanya yang akan dilaporkan karena atau volatilitasnya karena proses politik yang berjalan tidak baik di masa itu. Selanjutnya itu adalah pandangan mengenai konservatisme dan
akuntansi standar dan biaya agensi. Di sini konservatisme itu menunjukkan bias oleh akuntan yang mempercepat pengakuan beban dan memperlambat pengakuan pendapatan. Sementara di sisi lain, ISB ini berpendapat ini tidak mengungkapkan gambaran keuangan yang sebenarnya dan mengurangi informasi yang tersedia bagi penggunanya. Di sisi lain dari itu kita akan membahas mengenai teori empiris dan tambahan dari teori, di mana teori empiris ini menjelaskan bahwa menguji hipotesis biaya oportunistik dan politik. Kemudian mereka harus melakukan tes untuk menggunakan detail kontrak yang telah terjadi. Lalu kemudian setelah tes itu dia harus menyempurnakan spesifikasi biaya politik, dan yang terakhir itu mereka harus menguji hipotesis kontrak yang efisien yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa bukti bahwa manajer itu harus menggunakan akuntansi itu digunakan untuk yang pertama melawan tekanan politik, kedua mendapatkan keuntungan politik, ketiga menetapkan target manajemen terkait remunerasi atau renumerasi, yang keempat itu meminimalkan pelanggaran perjanjian utang, kelima memberikan batasan dividen, dan yang terakhir membatasi manipulasi manajemen. Berdasarkan evaluasi teori di sini ada dukungan campuran untuk teori akuntansi positif, di mana ada dua kategori kritik utama. Yang pertama yang itu kritik metodologis dan kritik statistik. Menurut bukti empiris itu dikatakan lemah dan tidak meyakinkan, itu menurut teori kritik filosofis. Hal itu bertentangan dengan klaimnya, di mana itu syarat dengan penilaian nilai yang berfokus pada perilaku manusia dan bukan perilaku yang mengukur dan pengukuran entitas akuntansi. Di sini positivisme itu tidak lagi dianggap serius. Sekarang kita akan membahas mengenai masalah untuk auditor, di mana di sini masalah untuk auditor itu dia akan melakukan atau menghadapi permintaan untuk audit dapat dijelaskan oleh teori agensi sebagai bagian dari aktivitas dan biaya pemantauan dan ikatan, di mana ada dua poin di mana ikatan ini yang berfungsi, di mana auditor berkualitas lebih tinggi dan yang kedua auditor spesialis untuk industri. Ini adalah ringkasan yang telah dijelaskan selama pemaparan materi ini. Yang pertama itu teori akuntansi positif telah menjadi kekuatan utama dalam penelitian akuntansi akademik. Kedua, pengembangan model teoritis pertukaran kontrak antara orang-orang yang menggunakan angka akuntansi untuk menghasilkan pembangunan hasil mereka. Ketiga, memberikan penjelasan mengapa akuntan-akun seperti yang mereka lakukan itu harus meminimalkan biaya hubungan agensi, namun perilaku oportunistik oleh agen dan adalah norma. Tetapi di sisi lain, beberapa efisien mantan perilaku itu dilakukan oleh agen. Ini adalah istilah dan konsep utama. Yang pertama ada teori positif yang sudah dijelaskan sama materi, teori kontrak, teori agensi, terus kemudian ada agen, terus di sini ada kepala sekolah, lalu ada biaya pemantauan, kemudian ada biaya ikatan, yang kemudian ada kerugian sisa, terus ada penyelesaian ekspos, ada masalah penghinaan resiko, masalah retensi dividen, dan ada masalah cakrawala. Selanjutnya ada masalah keagenan pemegang saham atau manajer, masalah keagenan pemegang saham atau pemegang utang, masalah pembayaran dividen yang berlebihan, masalah substitusi aset, masalah kekurangan investasi, klaim, masalah pengeceran, ex post oportunisme, kontrak efisien ex ante, 9 teori sinyal, ke 10 proses politik, dan yang terakhir konservatisme. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.